Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah IPT SPF SD Presnaikan, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir dalam rangka sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan kepada kita yang masih taat dan patuh terhadap ajaran beliau. Marilah kita membuka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, sambutan dari Ibu Kepala UPT SPF SD Presnaikan. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan pegawai sekolah yang sama-sama kami hormati sekolah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam membahas sosialisasi budaya positif yang dibawakan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Kurnia. Dan mudah-mudahan yang belum bergerak, ayo ikut bergerak semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya insyaallah, karena kalau sudah banyak guru penggeraknya, mudah-mudahan sekolahnya jadi penggerak betul. Ya, jadi adik-adik semuanya jangan lihat bagaimana setengah mati begini-begini, tidak. Kalau dengan senang hati kita akan mengikuti semua apa kegiatan dari hati, lubuk hati, karena itu mempengaruhi peningkatan karier kita masing-masing. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai penerus. Demikianlah akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya presentasi diseminasi modul 1 budaya positif oleh Kuniati SPD SD MPD dari UPT SPF SD Presnaikan CGP Angkatan 7 Kota Makassar. Dan ini disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SPF SD Presnaikan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SD Presnaikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata diseminasi modul 1/4 budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Kegiatan ini bisa berlangsung tentunya dukungan dan semangat serta motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Tanpa bantuan dari Ibu Kepala Sekolah, kita tidak mungkin bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama di sini
berkolaborasi sehingga sebentar akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Adapun tujuan saya berdiri di sini, yang pertama ini adalah tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 7 untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Jadi ini adalah tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang harus kami lakukan. Kemudian tujuan yang kedua bahwa kami telah mendapatkan banyak ilmu dengan bergabung menjadi calon guru penggerak, dan tentunya kami juga ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru semua, khususnya yang berada di SD Imres Lekam, karena kegiatan budaya positif ini tidak akan bisa berjalan hanya dengan 1-2 orang guru, tetapi harus semua guru, harus kita semua yang melaksanakan, dan tentunya kita lakukan kepada anak didik kita. Oleh karenanya, dengan adanya kegiatan ini tentunya ini kita akan bergerak secara keseluruhan. Kemudian saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu guru semua, bukan berarti ilmu saya sudah banyak, bukan, cuma di sini kita berbagi, berkolaborasi, sharing untuk sama-sama kita menciptakan positif di sekolah kita. Saya kira itu yang perlu kita bersamai semua, bahwa di sini kita sama-sama berbagi. Jadi sebentar barangkali bisa Bapak Ibu kita saling sharing untuk bagaimana ke depannya. Baik, saya mulai. Kita mulai dari tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pada tujuan pendidikan ini yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru hanya menuntun. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa itu menuntun? Menuntun itu apa? Iya, untuk mengarahkan. Siapa yang kita arahkan? Ya, membimbing. Yang kita arahkan dan kita bimbing adalah anak didik kita, peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Jadi kita hanya menuntun. Setiap anak sudah punya dasar dalam dirinya, sudah punya bakat dalam dirinya. Kita sebagai guru hanya menuntun saja. Di mana keinginan anak-anak, apa yang menjadi bakatnya, maka itulah yang harus kita kembangkan. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita adalah menuntunnya saja. Ya, saya kira seperti itu Bu sebagai komentarnya. Selanjutnya, konsep utama budaya positif yang kami pelajari pada calon guru penggerak ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, alhamdulillah ada Bapak Pengarah. Silahkan Bapak. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif.
yang merasa bahwa itu sebuah hukuman. Karena disiplin itu seperti kayak sesuatu yang berat, yang sesuatu yang susah untuk kita lakukan. Tetapi pada dasarnya apabila kita menyadari, anak-anak menyadari bahwa disiplin bukan sesuatu yang harus kita takuti, insya Allah nanti kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada contoh di sini, teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ini sebuah permainan. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengebalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Jadi coba Bapak Ibu bisa dengan teman sebetulnya barangkali ya. Apakah sekiranya Bapak Ibu ini sebagai murid, apakah Anda ingin membuka kepalan tangan? Kalau dibujuk atau diiming-imingi uang atau hadiah, apakah Anda ingin membukanya atau tetap mempertahankannya? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kita selaku sebagai murid, bagaimana? Apakah kita mau membukanya? Ada yang mau membuka? Atau ada yang tetap mau membuka? Kasih kamera. Ya, di sini bisa iya. Bagaimana, ada yang membuka? Ada yang mau membuka tangannya? Tidak ada. Ada yang membuka? Ya. Yang ketiga, tidak bisa membuka. Ketika kita melihat kita mau membuka atau tetap menutup leher kita, ketika kita mau menutup tangan, itu bertanda bahwa murid kita memiliki keteguhan hati yang kuat, bahwa dia sedang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dalam kontrolnya sendiri, bukan melalui kontrol orang lain. Ketika dia membuka tangannya, itu bertanda bahwa murid itu masih ambil dari orang lain, gampang dipengaruhi, ya. Jadi gampang dipengaruhi oleh orang lain, belum memiliki kontrol kesadaran untuk dirinya sendiri. Baik, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ya, jadi kita mengharapkan anak-anak kita memiliki disiplin bukan karena takut atau karena sesuatu ada sesuatu yang diinginkan, tetapi disiplin positif di sini bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak atau kita sendiri adalah karena keinginan diri kita sendiri. Pandangan yang berbeda. Jadi setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, ya, di mana setiap anak itu tentu ada kebutuhan untuk bertahan hidupnya, seperti kebutuhan untuk makan, ya, itu adalah kebutuhan untuk minum, itu semua adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, ya. Jadi anak didik kita itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Boleh jadi ketika anak-anak kita melakukan sesuatu, apakah itu sesuatu yang menurut kita kurang baik, tapi pada dasarnya sebenarnya dia mencari perhatian kepada kita untuk kita lebih sayang kepada dia. Jadi terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang
kekuasaan. Ya, coba di sini ada kasus Ibu Lia, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Kalau ada hal seperti itu, ada anak-anak yang merebut makanan temannya, kira Bapak Ibu guru apa yang harus kita lakukan? Kalau ada yang merebut makanan temannya, si Agus ini merebut, apa yang harus kita lakukan? Ya kita tentunya menasihati, ya dipanggil baik-baik, ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, kita lihat Agus ini barangkali lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makan siang. Jadi boleh jadi dia kelaparan, jadi makanya dia merebut makanan temannya. Kemudian boleh jadi teman Agus, ya dia teman Agus jadi perhatikan Agus. Boleh jadi Agus ini cuma cari-cari perhatian supaya diperhatikan. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut melihat keinginannya. Ya dia sengaja begitu supaya temannya takut pada Agus. Boleh jadi juga Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Ya, jadi makanannya itu terus, tidak bervariasi sehingga dia mau merebut makanan temannya. Selanjutnya Agus hanya iseng, jadi biasa juga karena kesenangan saja, mau saja mengganggu orang lain. Kalau kita sudah tahu apa alasan sehingga Agus melakukan hal itu, baru kan kita bisa memberikan tindakan. Tidak semuanya karena kita lihat merebut makanan kita langsung marah kepada anak-anak. Tidak boleh langsung kita marah, tetapi kita harus tahu dulu apa penyebabnya sehingga dia melakukan hal tersebut. Ya, selanjutnya yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi eksternal. Ya, jadi ada motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang kita harapkan adalah anak-anak kita, murid kita itu berada pada posisi motivasi internal. Tujuan disiplin positif yaitu dia melakukan apalagi karena dia sudah dibawa kontrolnya dan termotivasi untuk melakukannya. Selanjutnya hukuman dan konsekuensi, ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kita harus bisa membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Lari mengenai hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, jadi itu karena lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah itu adalah sebuah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena dia mencoret, maka konsekuensinya adalah harus menghapus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Apa ini? Ya, ini adalah hukuman. Ya, ini masuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Jadi sebaiknya kita menghindari yang namanya hukuman. Berikanlah anak-anak konsekuensi dan konsekuensi itu seharusnya dibicarakan terlebih dahulu. Selanjutnya restitusi posisi kontrol. Ya, guru terkadang
menjadi, apakah kita tipe penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau atau manajer. Penghukum di sini yang biasanya agak galak orangnya, yang sedikit-sedikit apa ini, pokoknya marahnya sampai matanya melotot, sampai anak-anak kaget, suaranya besar sekali, kasar. Itu adalah tipe penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kasihan kok sama ibu, kau tidak lihat kayaknya capek sekali nak, berkeringat nak, ini itu membuat anak-anak supaya dia merasa bersalah. Minta kasihan sama saya karena capek ibu mau ini ajar kok. Itu biasa ada perasaan seperti itu. Kemudian terkadang juga guru bertindak sebagai teman, seperti kayak dia seumuran dengan anak-anak, dia ajarkan anak bermain, berteman. Kemudian ada juga yang selalu jadi pemantau, dia selalu memantau anak-anak. Kemudian ada yang menjadi manajer. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati beragama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi di sini kita ada namanya keyakinan kelas, ya. Baru-baru ini saya sudah membuat keyakinan kelas. Kalau di semester 1 saya membuat peraturan kelas, ya. Saya membuatnya kemudian memasang di tembok yang mudah anak-anak lihat. Tetapi sekarang saya mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ternyata setelah saya mengikuti calon guru penggerak, untuk membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan anak murid kita untuk memilih seperti apa yang dia inginkan, bagaimana dia merasa nyaman dan aman di kelas. Mereka lah yang menentukan, kita hanya guru mengarahkan. Setelah itu anak-anak menampilkan di depan, memasang semua apa keinginannya masing-masing. Setelah itu kita kelompokkan. Yang mengelompokkan bukan kita sebagai guru, tetapi anak-anak sendiri yang mengelompokkan. Kemudian mereka lah yang menentukan mana yang kita yakini, sepakati bersama sebagai keyakinan kelas. Kemudian mereka membuat keyakinan kelas itu dan memajang seperti yang saya sudah pajang di kelas saya yang di bagian depan. Sudah ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat keyakinan kelas sampai 12. Terlalu banyak, cukup 5 sampai 6 itu sudah banyak itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi libatkan anak-anak kita, sekalipun kelas 1 bisa kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika ada sesuatu yang kayaknya tidak cocok untuk kita pasang sebagai keyakinan kelas, itu kita bisa mengganti mana yang sesuai untuk anak-anak kita. Ya, kemudian ini pembentukan keyakinan kelas, ya. Jadi anak-anak menuliskan keyakinan kelas, kemudian memasangnya di papan tulis, ya. Kemudian setelah itu kita suruh lagi anak-anak kelompokkan keyakinan kelasnya. Anak-anak buat sendiri, kita cuma ikut memantau bersama-sama anak-anak, kita membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelasnya jadi kita pasang bersama, sehingga kalau ada yang melakukan pelanggaran di luar daripada keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka dengan sendirinya anak-anak akan menyadarinya. Tidak lagi kita memberikan hukuman. Jadi sedapat mungkin kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Kemudian segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan hidup, disiplin
memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak kita. Kemudian, ya, segitiga restitusi ini, ya, kita melakukan menstabilkan identitas. Ya, kalau kita meminta anak-anak untuk apabila dia melakukan kesalahan, kita melakukan namanya segitiga restitusi. Ya, kita menyampaikan ke anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi sampaikan ke anak-anak. Kita menyampaikan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap ada kesalahan yang anak-anak lakukan, kita tidak boleh langsung menghukum, tetapi kita harus menanyakan mengapa anak-anak itu melakukan hal seperti itu. Contoh misalnya dia tidak mengerjakan tugas, harus kita tanya kenapa dia tidak mengerjakan tugas, atau dia tidak melaksanakan piket kelasnya. Nah, maka kita tanya ada apa? Boleh jadi dia sakit atau ada sesuatu yang dalam dirinya merasa tidak nyaman. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi Nana sudah tahu keyakinan kelasnya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kita tanyakan itu kepada anak kita. Ya, jadi ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata seperti itu kita sampaikan kepada anak-anak sehingga mereka tidak merasa takut atau merasa terintimidasi oleh kita sebagai guru. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati, apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu ini sebagai contoh pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ajukan kepada anak-anak kita. Ya, ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, ini adalah siswa yang tidak melaksanakan piket kelas. Kemudian setiap manusia
melanggar keyakinan kelas. Jadi Ilmi terlambat tidak melaksanakan piket kelasnya, kemudian saya memanggil. Kalau dulunya pun saya langsung marah, kenapa kau tidak kerja itu tugasmu? Kau tahu di siapa ada banyak ini hari itu, kenapa kau tidak ini aku? Biasanya saya seperti itu. Tetapi setelah belajar di calon guru penggerak, sedapat mungkin sedikit demi sedikit kita merubah, karena memang tidak bisa langsung kita bisa berubah langsung jadi baik, butuh proses untuk mau. Yang penting kita mau merubah diri kita, merubah pemikiran kita, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi, budaya positif tidak akan berjalan hanya dengan 1-2 orang guru, tetapi harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi. Mari kita saling menguatkan satu sama lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Ya, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, tanpa terasa kita sudah masuk pada semester 2. Ya, sebelum kita melaksanakan proses belajar, seperti halnya di semester 1 kita ada namanya kesepakatan bersama. Ya, pada saat semester 1 kita menggunakan yang namanya aturan kelas. Ya, dan sekarang kita ada sedikit perubahan yang akan membuat kita menuju menjadi lebih baik, yaitu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum? Ya, baik. Kalau belum, silakan Ibu perlihatkan ya. Nah, keyakinan kelas. Siapa yang bisa baca apa itu keyakinan kelas? Ya, Rias coba. Berdiri, Rias. Keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Iya, jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi ada namanya budaya positif. Budaya positif artinya budaya yang baik untuk kita lakukan. Ya. Nah, kemudian, kalau dulu kita menggunakan namanya peraturan kelas, sekarang adalah keyakinan. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Apa jawabannya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Iya, jadi keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif. Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan pada peraturan. Ya, kalau di keyakinan kelas itu dia lebih lebih sesuai. Ya, dia kan lebih sesuai dengan apanya? Sesuai dengan kenyataan yang harus anak-anak ikuti. Ya, kemudian keyakinan kelas itu pernyataan yang lebih universal. Ya, kemudian kita lanjut. Kenapa harus ada keyakinan? Apa itu? Sampai bisa ya, dapat silakan berdiri. Dengan adanya keyakinan, kita bisa bekerja dengan lebih baik. Kita bisa lebih tenang dan menguasai diri menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam penyelesaian satu tugas. Kita tahu dan sadar sebetulnya bahwa masalah itu pasti ada. Ya, baik. Jadi kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas kita bisa bekerja dengan lebih baik.
kita bisa lebih tenang dan menguasai diri menghadapi masalah. Nah, karena sudah ada keyakinan kita di dalam kelas itu, ya. Kemudian selanjutnya fungsi dan kegunaan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas kita lebih dapat menggerakkan daripada peraturan atau tata tertib yang selama ini ada, karena bersumber dari keyakinan hati murid. Jadi keyakinan kelas ini bukan ibu yang buat, tetapi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa yang sebentar kita akan buat bersama dan kita sepakati bersama. Jadi ibu akan bagikan kertasnya, kemudian kalian akan menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Jadi bukan dari ibu guru saja, tetapi anak-anak juga terlibat di dalam membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas dapat kita mulai dengan bersama-sama murid membicarakan dan berbagi pendapat bagaimana seharusnya kelas dapat menyenangkan. Jadi kamu coba pikirkan supaya kelas kita menyenangkan, apa yang bagus kita lakukan, apa yang bagus menjadi keyakinan kelas kita. Cara menyusun keyakinan kelas, pasti anak-anak bertanya, mau berpakan ini bu, mau bagaimana, ya? Ya, cara menyusun keyakinan kelas yang pertama, semua murid menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi kita menulis apa saja, ya. Masing-masing anak menuliskan satu, apa kira-kira yang terpikirkan olehmu apa, ya, yang ada di pikiranmu seperti apa itu, ya. Semua usulan dari murid ditulis, ditempelkan di papan tulis. Jadi setelah itu bagikan kertas, kamu menuliskan keyakinanmu, kemudian tempelkan pada papan tulis. Kemudian kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Seperti contoh, ada kata dilarang atau kata tidak, nanti kita ubah menjadi kalimat yang positif, ya. Baik, sekarang ibu bagikan kertasnya. Ya, oke, sampai situ. Ya, ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Apa? Teratur ya, yang teratur ya. Nah. Ayo maju. Siapa lagi? Tidak tertempel? Ya, simpan dulu. Silakan. Siapa lagi? Ayo maju. Ayo. Kesepakatan kelasnya, ya, yang akan menuju kepada keyakinan kelas. Ibu minta siapa yang bisa bantu ibu mengelompokkan apa yang ada di depan ini. Ayo, silakan siapa yang bisa bantu ibu. Ya, ayo maju. Apa tadi? 2 orang. Ya. Ya, ya. Satu kelompok. Coba dilihat. Nah, ayo dilihat, dibaca. Ya, kasih satu kelompok ya, tindakan. Waktu di mana? Nah, itu di situ kalau ada yang nggak ada tadi-tadinya. Nah, sekarang setelah dikelompokkan ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama, datang tepat waktu, ya. Jadi datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan, ya. Berbicara dengan sopan, baik berbicara dengan teman, berbicara dengan adik-adik kelasnya, apalagi berbicara dengan bapak dan ibu guru, harus berbicara dengan sopan, ya. Itu keyakinan kelas kita. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ya.
Jadi yang ketiga, kerjakan tugas piketnya, tanggung jawab dengan tugas piket. Kemudian kalau sudah makan, jangan lupa buang sampahnya di tempat, buang sampahnya di tempat sampah. Ya, tidak ada lagi di kelas kita sampah ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugas piket ya. Jadi melaksanakan tugas piket kelasnya. Kemudian yang kelima, menggunakan HP hanya saat jam istirahat atau tidak sama sekali. Nah, ini juga yang bawa HP ya. Yang bawa HP tidak boleh main HP saat belajar kalau tidak diminta oleh ibu guru atau tidak ada pelajaran kita yang sehubungan dengan itu, tidak. Tapi kalau ada memang yang kita butuhkan karena HP itu sekarang menjadi sumber belajar, itu bisa saja. Jadi nanti kalau ibu menyampaikan silahkan buka HP-nya, silahkan anak-anak menggunakan HP-nya. Setelah sudah kita buat, ya, yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, meminta izin saat akan keluar kelas. Bagus sekali. Terima kasih anak-anakku. Kita sudah membuat keyakinan kelas kita dan saya berharap mulai saat ini sampai seterusnya tidak ada lagi anak-anak yang datang terlambat, tidak ada lagi yang berbicara sembarangan, ya, berbicara kotor apalagi, ya. Kemudian tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan dan membawa HP apalagi saat belajar, kemudian main HP dan tidak dijadikan sebagai sumber belajar, malah main game, itu tidak boleh sama sekali. Kemudian apalagi meminta izin saat keluar kelas. Ya, terima kasih. Hari ini sudah luar biasa. Tinggal kita membuat membuat keyakinan kelasnya ya dalam karton, kemudian kita pajang. Ya, oke. Baik, kita akan lakukan.